Oke, kembali lagi di Ijong Podcast. Thank you banget yang udah mau dengerin kembali, welcome back. Dan yang buat baru ngedengerin, selamat datang di Ijong Podcast. Sebelum-sebelumnya, nggak lupa gue buat selalu menyapa kalian. Mudah-mudahan kalian baik-baik selalu dan sehat selalu. Yang lagi ngedengerin di kamar, sambil tiduran, sambil duduk, sambil minum kopi, sambil makan snack. Thank you. Gue persilahkan buat sambil ngedengerin dengan santai. Dan yang lagi pulang kerja, pulang kuliah atau pulang kantor lagi macet-macetan sambil ngedengerin Ijong Podcast. Thank you banget. Gue recommendedin banget cerita gue semuanya itu. Dan yang lagi istirahat kantor berhenti sejenak sambil istirahat mendengerin Ijong Podcast. Thank you banget. Dan thank you yang udah ngedengerin di Spotify atau di YouTube. Thank you. Gue sangat-sangat berterima kasih. Lu mau ngedengerin tentang apapun yang ada di dalam hidup gue, cerita tentang masa lalu, sekarang, ataupun cerita tentang lingkungan gue. Sebelum gue masuk ke topik utama, lagi ramai banget di grup WA gue sendiri. Jadi gini ceritanya. Ini terkait dengan amal ibadah menurut gue ya. Dulu pas zaman kuliah ada satu teman deket gue. Dia itu bener-bener jauh dari kata pacaran, karena memang dia itu lebih deket sama kehidupan kuliahnya. Gue juga kurang tahu ya kenapa dia lebih dekat sama kehidupan kuliah, tapi yang pasti kehidupan kuliah dia membuat dirinya jauh dari kata pacaran. Tapi anyway, dengan kata lain, banyak banget yang gue bilang semua berubah di saat semua udah lulus kuliah. Dan kemudian di saat lulus kuliah ini gue baru tahu temen gue merit duluan. Yap, temen gue ini merit duluan. Gue juga nggak nyangka, sebelumnya sering banget gue cengin dia, tapi nggak tahu merit duluan. Wow, itu nggak nyangka sih. Ya gara-gara sering gue cengin, jadi amal ibadah gue ketarik kali ya sama dia. Ya mungkin gue kebanyakan dosa kayak ngecengin temen gue ini, dan beberapa teman-teman gue juga kena dosanya gitu gara-gara ngecengin dia. Tapi overall dia layak buat merit duluan menurut gue, karena dari segala sisi ya, sisi keuangan, terus sisi kehidupan, dia lebih layak untuk menjajaki duluan kehidupan baru. Karena ya balik lagi, seseorang itu sudah ditakdirkan, kita nggak akan nyangka dia bakal duluan dari kita atau lebih lama dari kita. Tapi yang pasti kali ini gue sangat amat bersyukur akhirnya pecah telur juga di grup touring motor gue San Mori ini, yang sering naik motor bareng di Bandung dulu. Pecah telur, dia duluan merit. Wow, gila, gue gak nyangka sih. Tapi proud of you man, sumpah. Gila, gue mencondong ke arah lu nih sekarang, berteladan untuk coba ya seenggaknya neladanin lah sedikit-sedikit cerita gimana caranya biar bisa sampai jenjang pernikahan. Gila, dulu ya gue sering banget ngecengin dia, kuliah mulu jomblo, nggak cari pacar jomblo, makan sendiri jomblo, terus naik motor sendiri nggak ada boncengan jomblo. Semuanya kata-kata dia jomblo, always jomblo. Karena ya balik lagi, ya nggak ada pasangan, kuliah mulu, ngumpul sama teman-teman, jadi jomblo dia. Oke, kali ini gue bakal cerita mengenai sesuatu yang ada dalam kehidupan gue, tapi nggak based on tentang dokumenter gue ya, cuman ini lebih ke arah diri gue. Jadi inti utama dari kali ini mengenai Ijong Podcast adalah pencapaian dan target yang ada dalam hidup gue selama ini sampai nantinya. Karena menurut gue kali ini tema ini bagus sih buat gue ceritain. Karena menurut gue banyak banget yang bilang terkadang target yang kita tempuh nggak berasal dari pencapaian. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi itu berelasi sih, karena pencapaian lu apa, target lu bakal tembus. Menurut gue sih gitu.
Oke, stay tune terus di Ijong Podcast. Ada yang bilang target yang ditempuh itu nggak sesuai dengan pencapaian. Tapi menurut persepsi gue, target yang gue tempuh sesuai sama pencapaian gue. Banyak hal, dan beberapa mungkin ada, tapi lebihnya ke atau banyaknya ke target yang gue tempuh itu pasti sesuai dengan pencapaian gue. Contoh aja kayak waktu dulu di saat gue mau kuliah, yang memang gue besoknya pas nggak dapet di negeri, gue nyari swasta yang benefit lah. Ya salah satu swasta di Bandung yang gue kuliahin itu menurut gue lumayan lebih dari benefit, karena besoknya dulunya itu dia sempat jadi sekolah tinggi gitu. Nah dulu tuh target gue pengen jadi salah satu ahli dalam bidang ngoding atau pemrograman, bisa jadi hacker lah. Ya gue pencapaiannya dengan cara gue banyak beli buku, gue pelajari sampai malam, bahkan sampai nggak tidur demi besok itu gue ikut tes gelombang masuknya ke kampus tersebut. Dan sesuai target yang gue tempuh itu sesuai dengan apa yang gue lakuin di pencapaian gue. Banyak hal lagi kayak contoh di saat gue berteman, target gue kan kuliah sama punya banyak temen dulu, balik ke kampung tuh dengan pencapaian yang ya lumayan lah, menguras tenaga. Ya pencapaian gue harus ikut UKM, pulang malam demi punya banyak relasi, lebih punya banyak koneksi. Gue gapai itu dengan ya penuh perjuangan untuk mencapainya, dan akhirnya target gue dapet. Juga jujur ya, ada beberapa pun yang gue berpikir ya, terkadang gue hanya nyentuh target tapi pencapaiannya itu nggak sesuai apa yang disebut dengan target itu. Contoh kayak misalkan simpelnya adalah gue mau deketin seseorang perempuan nih, targetnya misalkan si A, cuman karena targetnya si A gue harus kenal dulu sama temennya. Nah ternyata gue nggak perlu kenal sama temennya, langsung aja sama si A nya itu kecapai target gue. Ya dalam hal sih pencapaiannya nggak ada usahanya gitu loh, langsung ke targetnya aja. Itu hoki sih, menurut gue lebih ke hoki kali ya, tapi ya gue bisa sebut itu target gue dapet gitu loh. Dan banyak teman gue juga bisa bilang ke dia, target gue nih pas kuliah pinginnya dapat nilai segini, target gue nih pas kerja pinginnya grade segini. Tapi yang gue lihat pencapaian atau usahanya kurang, dan dia pasti bakal bicara kayak target gue yang gue dapet nggak sesuai sama pencapaian. Ya karena target lu kayak gimana dulu, dan usaha lu gimana di pencapaian itu. Yang gue lihat ya pencapaian yang lu coba itu nggak signifikan sama target yang lu pengen dapetin. Makanya susah banget gitu loh kalau dibilang lu harus nembus target dengan pencapaian yang lu lakuin cuma segitu aja terus berulang-ulang. Ya sampai kapanpun bray nggak akan nembus dong kalau lu cuman ya berusahanya pencapaian di situ-situ aja. Gue punya teman dulu, temen gue zaman kuliah, target dia lebih dari ngebangin orang tua. Target dia pingin punya kendaraan, pingin punya uang sendiri di sana. Tapi pencapaiannya apa? Main game doang. Nggak ada usahanya, entah dia jual karakter game dia. Dulu tuh
main Dota ya, jual ID. Atau dulu gue main game yang online tuh kayak Counter Strike, jual ID. Atau seal, jual karakter gitu. Dulu gue sempat ngelakuin itu, makanya gue punya uang sendiri, makanya gue bisa jajan sana sini ya dari hasil game. Dan temen gue tuh sempat nanya, kok lu bisa sih dapat uang yang lumayan gitu, dengan cara apa katanya. Ya lu harus nyampein targetnya gitu loh, ya lu harus berusaha keras buat ngejualin yang lu lakuin di saat lu coba buat nyampe target itu. Kayak gue jual karakter, jual ID, itu kan gue pencapaian harus tidur malam begadang, besoknya telat kuliah. Kan nggak boleh alasan sama dosen, ya pak telat gara-gara main game ya kali. Tapi hasil dari situnya yang lu dapet gitu loh, pencapaian itu yang menurut gue bisa terangin itu ke teman gue gitu loh. Dan teman gue pun banyak banget yang appreciate sih dengan apa yang gue lakuin. Nah, banyak kayak temen gue yang mereka bilang nggak sesuai itu, ya udah mereka malas-malesan, mereka pingin punya kendaraan tapi nggak ngelakuin something, hanya malas-malesan, ya gimana mau coba maju gitu loh. Dan lucunya ada temen gue yang mungkin targetnya dikit ya, kecil gitu kan, tapi pencapaiannya itu besar banget gitu. Kasihan jatuhnya. Capek. Dia lebih ke berusahanya tinggi banget tapi targetnya sekecil itu gitu. Seharusnya dia bisa melampaui target yang ada ya, tapi baik lagi itu kan masing-masing personal ya. Ya kalau gue sih amat tersayangkan, contoh kayak misalkan gini deh simpelnya, dia tuh dulu pingin banget jadi asisten lab. Nah ternyata yang dia pelajari lebih dari asisten lab gitu loh. Kan kalau asisten lab di kampus gue itu adalah harus minimal IPK-nya 3. Nah dia nih hampir mau nembus sempurna gitu loh, karena dia ngelakuinnya pencapaiannya tinggi gitu loh. Dan gue salut banget sih, dan gue bilang ke dia, coba lu lebih dari asisten lab deh. Mungkin jadi asisten dosen cocok dah buat lu, karena target lu sesuai dengan pencapaian yang lu capai gitu loh. Jelas itu gue salut banget. Temen gue tuh kalau di kampus gue dulu ya, bisa dibilang banyak banget yang mereka tuh pinter meskipun rada introvert ya, kayak gue lah introvert lah, cuman mereka pinter gitu, nggak kayak gue udah introvert nggak pinter, main game doang. Di kampus ngobrol sama temen, main game, ya nggak ada benefitnya, cuman dapat uang lebih tapi lu nggak masuk apa segmen kuliah lu. Nah temen gue beberapa ini yang berbeda kelas dijadiin satu kelas karena gue satu jurusan, akhirnya itu mereka pinter-pinter. Ya banyak banget yang mereka lakuin gitu bray, kayak mereka ngebuka bimbingan belajar sebelum UTS atau UAS gitu loh. Ya gue sih fine aja gitu loh, dan gue pingin malah jadi kayak mereka, cuman kan nggak nyampai bray, kalau otak gue itu. nggak kuat nyampe sana tuh, belum siap lah. Jadi ya gue teramat salut sih sama mereka. Mereka ngajarin bimbel gitu, dan ada banyak banget yang ngajarin bimbel tuh nggak cuma sehari satu, bahkan ya setelah sesi dia selesai kuliah dia ngajarin bimbel karena besoknya ada temen yang UTS gitu, dapat duit dari situ bre. Gila, udah pinter belajar terus, diulang-ulang terus dapat uang lagi. Gimana IPK-nya nggak mau tinggi coba. Wah gila sih itu IPK, wah gila, banyak banget yang mau nembus sempurna di kampus gua, karena ya cari cuan pinter, belajarnya juga pinter gitu. Dan itu memang diajarin sama kampus gue buat yang namanya lu gimana caranya study with benefit lah gitu loh, belajar dengan keuntungan yang ada. Nah dengan cara gitu cari cuan yang wah gila mantap banget sih. Nah kadang-kadang mereka pun berbalik, kadang-kadang kalau misalnya lagi bosan apa, mereka gue ajarin game, main game gitu, padahal gue nggak mau dibayar ya temen, ngajarin aja tutorial sampai menurut mereka itu sudah puas gitu. Dan mereka tiba-tiba ngebayar gue gitu, kayak nggak harus sih lu bayar gue gitu, kayak gue cuma ngajarin lu sebagai teman gitu loh. Cuman better di situ sih, gila sumpah gue nggak nyangka ada
teman banyak banget yang sebaik kayak gitu gitu. Terus kemudian ngomong-ngomong pencapaian target nih, waktu itu pas zaman kuliah. Sekarang nih di zaman kerja, wah itu pencapaian dan target banyak banget ya kalau gue bilang. Apalagi perusahaan gue divisinya condong ke sales atau penjualan. Nah itu kan harus nyentuh target ya, Bray. Nah lu kalau menyentuh target, pencapaian lu seperti apa gitu loh. Nah itu bener-bener berusaha banget sih. Gue yang marketingnya harus bisa komunikasinya jago. Padahal gue tuh nggak jago-jago amat komunikasi gitu loh. Cuman ya learning by doing gitu loh. Ngelihat orang-orang belajar cara ngedevelop komunikasi ke orang baru. Jujur ya, dulu awal-awal gue masuk kerja sebelum yang di perusahaan sekarang, sebelumnya itu kan gue di bagian perusahaan travel, dan gue di bagian desainer. Padahal gue jurusannya kuliahnya teknik tapi masuk ke desainer. Ya itu kadang-kadang nggak sesuai kuliah dengan kerja. Nah gue masuk jadi desainer kan, gue mungkin ketemu banyak orang ya, terus kemudian banyak banget yang mereka minta request bikin misalkan banner, terus kasih FA gitu loh. FA itu kayak final artnya gitu loh, bannernya mock up kayak gitu. Gue kasih nggak sesuai, nah mereka minta revisi. Dan bodohnya gue adalah waktu pas gue masih introvert tuh, gue nggak nanya-nanya gitu loh. Harusnya gue nanya gitu, revisinya mau kayak gimana gitu. Jadi banyak banget gue berulang-ulang ngerjain itu nggak gue tanya, jadinya jelek ya. Reputasi pekerjaan gue juga jelek kan, nggak seimbang gitu loh sama yang gue lakuin masuk tiap hari, tapi reputasi jelek kan nggak enak gitu dilihat atasan. Nah dari situ gue ngedevelop cara gue bicara sama orang baru, cara gue bicara dengan orang yang dia minta revisian gitu. Dan lebih berat ya kalau di kantor menurut gue, revisian itu harus hari itu juga. Kalau kuliah revisi skripsi masih bisa besok lah, so, kalau enggak ya paling banter 2 hari 3 hari lah. Kalau ini banget kan besok itu kalau misalnya udah kayak urgent, kalau enggak kan bisa 2 hari 3 hari. Nah kalau di kantor gue dulu itu tuh nggak bisa sehari gitu loh. Lu kadang-kadang harus 3 jam udah jadi gitu loh, karena poster tersebut harus udah di deliver, atau harus sudah dikirim, atau harus udah bisa dipasang kayak spanduk atau ya poster. Nah balik lagi kan, itu lu harus bisa ngedevelop omongan lu gitu, komunikasi lu. Nah dari situ gue belajar sales atau marketing tuh di situ. Nah sempet sekalian gue ngedesain waktu itu juga, gue emang KPI-nya adalah ya jadi sales juga. Jadi gimana caranya gue di sosial media bisa ngejualin produk travel gue. Ya based on-nya kan ya anak milenial pasti ngerti sosial media lah. Nah dari situ gue bikin strukturnya adalah, pertama lu bikin gambarnya mau seperti apa, size-nya seperti apa, brandingan yang menarik seperti apa. Nah pas lu dapet di situ, nah lu bisa nembus tuh target lu. Oh target gue nih buat seumuran misalkan anak-anak milenial lagi atau orang tua. Nah pencapaian lu harus ngurutin tuh dari sosial media itu, lu berteman sama siapa aja, atau lu broadcast email ataupun pesan direct message itu sosial media itu ke siapa aja gitu. Nah dari pencapaian itu lu bisa nembus target lu gitu. Oke, banyak banget gitu yang gue pelajari waktu pas gue jadi sales. Kalau menurut gue ya, based on gue nih, itu berbeda jauh dari gue yang programmer dan networking. Itu berbanding jauh banget. Nah di sales tuh gue lebih banyak challenge-nya sih. Lu harus nembus target, lu harus bisa capai. Nah nantinya bakal ada hal benefit lebih yang lu dapet, kayak ya seenggaknya lu dapet bonus lah kayak gitu. Makanya di situ gue kadang-kadang kalau kerja tuh kenapa pinginnya tetap di lapangan sales, bukan karena gue nggak mau naik-naik. Ya balik lagi Bray, butuh uang, semua orang butuh uang. Nah karena itu gue sangat menginginkan di bagian sales atau lapangan, meskipun capek panas, tapi kalau lu nembus target luar biasa, Allahu Akbar.
kayak gitu. Kan susah ya buat jadi sales itu, karena pencapaian dan targetnya pun berat gitu. Banyak banget teman-teman gue juga dulu yang di travel itu mengeluh, sangat mengeluh, karena travel gue itu masih sistemnya trade, jadi masih tradisional gitu loh. Jadi travel gue masih ya berjualannya ke yang lumayan berumur, nggak ke anak milenial. Jadi service yang diberikan pun buat yang udah berumur kan gitu loh, kayak kepuasan pelanggannya yang udah berumur kan. Kalau anak anak milenial mereka nggak terlalu peduli dengan servis, tapi mereka peduli dengan tempat. Nah kalau yang gue baca ya, menurut gue segmennya adalah kalau orang-orang yang udah berumur dia peduli dengan kenyamanan, dan mungkin tempat itu kedua, tapi yang penting kenyamanannya. Nah karena itu gue diajarin buat servis yang lebih baik, dan teman-teman gue merasa kurang, bahkan kita bisa kalah jauh sama startup yang mereka bisa dibilang ngebukanya buat segmen milenial seperti itu. Nah terus bahkan ada yang sempet mungkin ya karena udah saking bete-nya gitu dengan ya alur perusahaannya, gue sampai ngedumel sampai ketahuan ke atasan gitu. Sampai atasan gue ngomong, ya kalau kan atasan gue agak strict ya orangnya, dia ngomong kalau misalkan emang lu nggak suka sama kerjaan di sini ya lu boleh cabut. Wah anjir, gue sempet denger tuh pas dia ngomongin kayak gitu, karena striknya luar biasa bray atasan gue tuh. Makanya pas udah dia ngomongin kayak gitu kan bingung kan, anjir diem. Terus nah teman gue ini karena menurut dia target yang dia capai udah sesuai sama pencapaiannya, berani dong ngelawan. Dan dia berpikir bahwa gue ngelawan ya bos gue nggak akan marah gitu. Nggak taunya berbanding terbalik bray. Gila, target yang dia kasih, yang pencapaian yang dia kasih selama ini ya gugur gitu aja gara-gara lu ngelawan atasan lu. Ya mau gimana, atasan lu yang lu lawan itu yang punya ya itu, atasan yang lu lawan yang punya perusahaan. Jadi ya lebih baik berdiam aja sih, self care. Makanya lu harus hati-hati juga dalam lu nembus target sama pencapaian tuh. Lu harus melihat lingkungan lu kayak gimana. Ya jangan sampai lu menjadi toksik, atau jangan sampai lu kena toksik ke orang lain. Karena banyak banget yang gue bilang pencapaian sama target tuh dilakuin, ada ya, gue nggak nyebut banyak ya, sampai berbanyak-banyaknya gitu enggak sih ya, mungkin sedikit banyak lah. Gue revisi sedikit banyak lah revisinya itu, karena menurut mereka pencapaian dan target itu kalau ngejalanin cara lurus-lurus aja nggak akan dapet. Nah ini salahnya. Oke, emang jujur nggak akan dapet secara real atau realita di lingkungan gue ini sekarang. Susah buat yang namanya lu nyentuh pencapaian dan targetnya, karena ya lu harus lewat cara-cara lika-liku lah yang cerdik. Nah di sini salahnya, kalau lu udah lewat cara yang lika-liku dan cerdik, terus lu merasa nyaman di posisi tersebut, lu merasa nyaman di zona itu, matilah lu nantinya. Matinya adalah di saat lu di challenge buat yang baru dan dengan oposisi yang berbeda-beda. Wah bahaya bray. Makanya gue selalu take care diri gue, merasa buat safety diri gue adalah gue nggak mau terlalu jauh dari lika-liku. Boleh sedikit lika-liku nggak masalah gitu. Ya semua perusahaan juga pasti kan butuh yang namanya cuan, relasi, sama yang namanya pun loyalitas. Nah di situ harus disatu padukan ketiga itu. Makanya lika-liku itu pasti ada gitu, emang nggak menutup mata, atau ya semuanya pasti pandang sebelah mata lah, karena hal itu udah biasa dalam hubungan sales and marketing. Ya gue mungkin pernah ngelakuin hal kayak gitu buat bisa gue mencapai apa yang gue pilih dan target gue terpenuhi. Bahkan kalau gue bilang di kehidupan sehari-hari pun ya ada kayak gitu, banyak banget. Karena menurut gue
hal kayak gitu lumrah sih di kantor kayak gitu, pasti di kehidupan sehari-hari lu terbawa, bro. Sangat-sangat terbawa. Ya balik lagi sih, gimana lu caranya buat nge-convert ke dalam diri gitu loh. Ini bermasalah nggak ya nantinya, ini panjang nggak ya urusannya. Kalau gue kan main aman ya, cerdik tapi main aman gitu. Makanya gue selalu tahu gitu posisi, misalkan kalau misalnya gue mau nyentuhin pencapaian sama target ke lingkungan sekitar gue, misalkan gue kayak gue harus dekat sama orang ini nih karena orang ini ngeberikan benefit buat gue, tapi gue lihat dulu aman dulu gitu. Nah dalam arti kayak gini, lingkungan samping-sampingnya coba buat ngedeketin dia juga gak nih gitu loh. Gue takutnya kalau banyak yang ngedeketin juga sikut-sikutan, yang ada nggak dapet apes yang didapat, kan capek bray kalau kayak gitu. Lu yang ada dikucilin orang gara-gara lu mau deket sama dia kan ada untungnya aja. Makanya lu harus cermat-cermat dan main aman. Dan itu berlaku juga di perusahaan gue yang sekarang. Gue di bagian marketing, di bagian back office-nya. Lu harus bisa sesuai target yang lu kerjain. Lu harus bisa sesuai dengan pencapaian lu juga. Jadi misalkan contoh target sehari ini, misalkan gue harus bisa mengfinalkan beberapa project, dan ya harus terbukti dengan pencapaian lu. Lu kerja dari pagi sampai sore tapi malamnya bakal ditelepon gitu loh siap. Ya itulah beratnya pencapaian dan target di perusahaan gue sekarang. Tapi ya lu harus optimis sih, kayak meskipun capek-capek gitu ya mau gimana, gue juga capek sama, sumpah gue juga capek. Tapi kan kalau lu ngeluh, lu cuman nyampe di titik pencapaian, target lu nggak akan nyampe. Sayang, lu buang-buang tenaga di pencapaian tapi target nggak nyampe. Makanya gue beberapa project selalu dengan pencapaian yang gue coba, sama tetap jaga diri sih, badan jangan sampai sakit. Bahaya kalau udah sakit tuh bahaya. Makanya ya lebih hati-hati. Nah di situ gue sambil belajar juga buat jaga diri gue, pulang sore telepon sampai malam buat project ya berbagai hal, tapi akhirnya nembus target juga. Dan wah gila, itu Allahu Akbar banget dah sumpah. Karena di bagian sales itu kalau lu udah nembus ke target dan lu bisa dapet bonus, wah itu mantep banget gitu loh. Karena nggak semua bisa sampai di situ, karena setiap orang kan punya alur berbeda ya. Maksudnya dalam arti dia ada yang grafiknya naik, ada yang nantinya naik turun naik lagi, ada yang settle di situ-situ aja. Nah kalau gue lebih condong ke settle gitu-gitu ya, cuman naiknya pas di akhir. Ya itu konsep masing-masing ya buat pencapaian dan target. Dan target gue adalah, dan pencapaian yang harus gue lakuin, gue lagi pingin banget buat yang namanya buka usaha. Balik lagi dari kemarin-kemarin podcast yang kemarin gue juga ngomong cita-cita gue pingin banget gitu punya usaha. Pencapaian yang gue lakuin adalah ngumpulin ya salary gue sebisa mungkin, karena jujur banyak pengeluaran juga gitu, dari kendaraan, dari mungkin kalau bisa dibilang kehidupan sehari-hari ya kan, ya namanya hidup juga pasti butuh uang dari salary yang lo dapat gitu ya. Sedikit demi sedikit pencapaian gue capai ya gue coba buat mengumpulkan itu, terus gue jujur menabung di bank yang berbeda. Karena gue nggak mau, gue adalah orang yang tipikalnya kayak gue tuh harus spesifik dalam hal menabung. Karena kalau gue simpan di dalam satu tabungan buat nanti itu, sebenarnya uang yang gue kumpulin itu buat nextnya, buat nantinya, tapi digabung itu bakal habis berarti gue. Wah anjir, bakal habis. Gue sempet ngelakuin hal itu tuh dulu tuh sebelum gue mengenal tentang uang. Itu dulu pas main game kuliah pun gue gitu gue satuin duit gue sama duit jajan gue gitu, habis. Akhirnya ya ludes, habis aja gitu. Entah lu buat main sama teman-teman lu, entah buat benerin kendaraan lu kayak gitu. Bahkan yang sekarang aja ya, di zaman yang susah dan berat ini, untuk mencari uang nafkah lahir batin anjay, ya gimana ya, berat buat nabung tuh. Kadang-kadang gue pingin banget anjir, gue udah tinggal dikit gue ambil tabungan apa ya anjir.
Cuman gue mikir lagi, bego lu ngambil tabungan anjir, jangan. Lu mikir dong dengan otak keras lu itu, uang lu tuh buat nantinya gitu loh, buat target lu, buat nanti kalau misalnya lu pingin buka usaha gitu. Sayang kalau lu, ya lu nggak buka usaha, lu gitu gitu aja, sayang banget gitu loh. Makanya gue dari situ berusaha buat mencoba lah, gue bilang, untuk mencapai biar gue bisa nembus target. Bahkan ada beberapa teman gue yang, ya gue bilang ya, lebih hebat dari gue, jujur banyak banget yang gue bilang lebih hebat dari gue, dan dia nggak perlu lama-lama buat nembus itu. Padahal posisinya dulu sama kayak gue, tapi sekarang udah naik grade. Bukannya gue ketinggalan, tapi emang dia udah lama senior, bray. Jangan salah sangka, lu main salah sangka aja, lu pikir gue blown banget apa. Gak kok, sama. Dalam arti sama itu, ya dulunya sempat ada di posisi sama kayak gue di divisi gue, cuman naik langkahnya, stepnya cepet karena banyak hal yang dia korbanin. Gue sempat belajar sama, ada salah satu senior gue, dia bilang, pencapaian lu harus lebih kuat karena target yang lu hadepin 2 kali lebih langkahnya. Itu pemikiran mereka. Kalau gue kan stepnya masih ya, target gue segini, pencapaian gue ya segini, ya seimbang. Kalau dia senior gue beda, pencapaiannya segini, targetnya tuh 2 kali lipat. Makanya usahanya makin kenceng, pencapaiannya juga makin dikuatin gitu. Dan nggak nyangka nyampe, karena pencapaiannya bener-bener diusahain banget gitu. Dia udah bisa punya usaha, dia buka toko beras ya, terus kelontong juga, punya travel malah. Itu dari pencapaiannya dia. Dan targetnya dia itu 2 kali dia. Pencapaian itu awalnya adalah dia belajar, ngumpulin uang, terus di belajar dia targetnya yang utama adalah dia bisa naik grade, naik tingkat, naik jabatan, dan dari ngumpulin uang dia bisa buka usaha. Wah, ajib, nambah dong. Nanti pas lu udah di target yang di atas itu, lu udah punya usaha, lu udah naik jabatan, otomatis duit lu lumayan banyak. Wah, di situ bersyukur banget gitu loh, karena nggak semua orang bisa ngelakuin itu gitu loh. Gue jujur banyak banget belajar dari teman gue itu tuh, gila. Tapi nggak pernah lupa dia bermain game sama gue kalau tiap malam gitu, sampai besoknya kalau ngantor terkadang gue suka telat gara-gara main game. Atau bahkan kadang-kadang ngobrol sama pasangan gue, telat gue bangun. Tapi ya mau gimana gitu, untungnya di perusahaan gue tuh nggak ada namanya pemotongan kalau telat. Yang penting kerjaan lu kelar, udah aman lu. Nah itu yang kenapa gue masih bertahan di perusahaan gue sekarang ya, salah satunya itu. Nanti deh nextnya gue ceritain, nanti ada podcast tentang ya pekerjaan nextnya nanti. Tapi ini lebih ke tema pencapaian dan target dulu aja. Nah selain itu, target gue juga nggak hanya di bagian pingin punya usaha ya, gue juga pingin kali ya punya rumah gitu loh. Meskipun gue selama ini belum punya rumah, gue pingin banget punya rumah gitu, punya rumah sendiri gitu, nggak hanya buat sewa rumah gitu. Nah di situ pencapaian yang gue lakuin bukan hanya ngumpulin uang gitu loh, gue kesana sini cari relasi, buat apa namanya ya, buat cari ya sampingan lah, bisa dibilang ya itu cerdik tapi main aman lu. Ya itu ya, lu cari sampingan jangan sampai ngeganggu kan waktu kantornya gitu loh. Kayak gue kan ngambil sampingan juga, ya nggak ada yang salah sih ngambil sampingan, tapi jangan sampai lu ngeganggu waktu kantor lu. Nah itu yang gue lakuin. Jadi gue coba buat nanti selesai kerja, mungkin malamnya atau pulang dari kantor sore itu gue cari sampingan. Contoh misalkan kayak gue masih suka ngedesain, gue masih suka ngirim-ngirim ya puisi atau cerita-cerita cerpen kecil gitu ke teman-teman gue gitu, teman-teman gue yang dia butuh masukan dari beberapa orang yang buat dia bikin di medianya dia lah gitu. Dia punya perusahaan media, jadi lumayan kan sampingan itu better juga sih menurut gue. Makanya dari hal itu pencapaian yang gue lakuin itu biar target gue bisa nembus punya rumah, gitu yang gue pinginin. Ya mudah-mudahan lah
Jadi gue bisa bilang nggak semuanya realita bahwa target yang lo gapai itu nggak sesuai sama pencapaian. Tapi menurut gue, perspektif gue balik lagi adalah target itu pasti banyaknya sesuai dengan pencapaian. Pasti dan banyak ya. Memang ada yang sedikit tapi banyaknya dan pasti itu sesuai dengan pencapaian lo. Dan saran sih dari gue adalah kalau lu emang mau nyentuh target, ya pencapaian lu diusahakan maksimal lah. Ya kalau bisa meskipun udah 2 kali lipat, seenggaknya lu udah bisa nyentuh target gitu loh. Kayak sekarang pun gue ngerasa kuliah gue di S2 ini IPK gue lumayan kecil nih, nggak nyentuh sampai angka sempurna. Makanya gue coba buat pencapaian gue lebih gigi lagi nih, belajar biar bisa nyentuh sempurna. Padahal sih nggak pingin sempurna amat nilainya, cuman sedikit pas lah gitu loh, biar enak juga gitu loh guanya. Nah disitu gue belajar lebih giat biar bisa sesuai sama target, bahkan bisa insya Allahnya lebih tinggi. Amin. Ya menurut gue itu sih saran yang gue kasih ke lu. Ya silakan kalau lu mengambil saran-saran gue, thank you banget, makasih banget. Dan kalau emang ada yang negatif dari tadi, jangan lu ambil yang positifnya aja. Lu belajar dari yang apa yang terjadi dalam diri gue sebelumnya, bukan dokumenter diri gue aja tentang pencapaian dan target. Oke, dari pelajaran tadi, tema yang gue kasih tentang pencapaian dan target di Ijong Podcast ini mudah-mudahan bisa berguna bagi kalian semua. And then, terima kasih udah ngedengerin Ijong Podcast. Sehat selalu dan see you in next time.